Ya, di hari yang indah dan penuh sukacita, di hari ini saudara-saudaraku, kita disirami lagi dengan firman Tuhan. Kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, di mana kita percaya bahwa Tuhan terus berfirman, hadir dengan kasih-Nya dan menyatakan kuasa-Nya untuk memelihara kita umat-Nya di dunia ini. Itulah sebabnya mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-29 saja, satu ayat. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Kita mulai. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, satu ayat saja untuk kita mau melihat hidup kita di dunia ini, bagaimana kita memilih sesuatu yang lebih berpotensi, lebih bermakna di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Dalam satu ayat ini saya memang mengangkat sebuah tema, ialah komitmen iman Kristen. Ya, jadi kita mengawali kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Kita bukanlah hanya mengalir berdasarkan tuntutan-tuntutan zaman, baru kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus Kristus itu mempunyai suatu alasan, suatu yang mempunyai masa depan, sesuatu yang memberikan jaminan kehidupan bagi kita, bagi umat manusia. Jadi saudara-saudaraku, kita memperhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Kisah Rasul, khususnya pasal 5 ayat 29 ini, menyatakan bahwa kami harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ini suatu statement, suatu komitmen yang lahir dari seorang rasul yang bernama Petrus dan bersama rekan-rekannya yang lain, yang saat itu diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya ke semua bangsa. Jadi beban yang ada di dalam mereka sebagai rasul itu adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Berarti mereka yang mereka butuhkan adalah ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini sebuah komitmen. Jadi mereka menjadi rasul bukan karena kehendak mereka, tapi itu adalah suatu panggilan. Dalam panggilan inilah mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan besar. Tantangan yang tentunya dari manusia, lembaga kemanusiaan yang ada di muka bumi atau yang ada di sekitar mereka, bekerja memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi di sini kita melihat konteks daripada apa yang Rasul Petrus sampaikan. Kami lebih taat kepada Allah daripada manusia. Di sini dua hal yang dipertentangkan atau diperhadapkan kepada para rasul, bahkan kepada kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sepanjang zaman, memang setelah kehadiran kerajaan Allah di bumi, manusia diperhadapkan untuk memilih kerajaan Allah ataukah kerajaan dunia. Nah, jadi dua hal yang dipertentangkan atau diperhadapkan di hadapan manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia harus bersikap memilih taat kepada yang salah satunya. Sebab Yesus Kristus berkata juga, kamu tidak bisa menjadi hamba daripada dua tuan, yang satu kepada Allah, yang satu kepada Mamon. Nah, ini tidak boleh di dalam pemilihan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak bisa mengambil dua hal bersamaan. Karena dua hal ini bertentangan antara Allah dan Mamon, antara Allah dan manusia.
Jadi satu sisi, jadi kalau dunia ini di mana manusia mencintai dunia, mereka akan mencintai mamon. Mamon itu adalah uang dan segala benda-benda kekayaan di dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat komitmen Rasul Petrus dan teman-temannya, kami lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini mempertimbangkan perihal keselamatan, mempertimbangkan perihal bagaimana tunduk kepada Allah, mempertimbangkan bagaimana berkenan kepada Allah. Ini alasan yang kuat bagi para rasul. Karena Allah memberikan sebuah mandat kepada rasul-rasulnya, yaitu rasul-rasul Yesus Kristus, ialah memberitakan Injil. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Sedangkan manusia tidak mau Injil kerajaan Allah itu menjadi bagian kehidupan manusia. Manusia sendiri menentang akan berita Injil kerajaan Allah. Jadi komunitas manusia, dengan kata lain, manusia yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka lebih menyukai kehidupan dalam keberdosaan, penuh keangkuhan, daripada mendengar berita Injil kerajaan Allah yang berhubungan dengan pengampunan dosa, pembaharuan hidup, hidup di dalam kerendahan hati. Ini jadi banyak orang belum mau membiarkan hidupnya dipimpin oleh Allah, tetapi mau hidup memimpin dirinya sendiri. Inilah yang menjadi penyebab adanya pertentangan antara manusia dan Allah. Jadi kalau kita mau melihat sekarang ini, nuansa kondisi manusia di bumi saat ini, kalau penuh dengan berbagai gejolak-gejolak yang datang silih berganti, itu pertanda memberikan kita sebuah pemahaman dan pengertian bahwa manusia sedang berada di dalam kondisi dia sedang menginginkan dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, tidak mau dipimpin oleh Allah. Ini warna yang memang harus kita mengerti. Jadi kalau manusia sudah memilih jalannya untuk dia memimpin dirinya sendiri, tidak mau dipimpin oleh Allah, maka apa yang terjadi? Rasul-rasul berkata, kami tidak mau tunduk kepada manusia. Rasul-rasul adalah orang-orang yang telah dibukakan wahyu tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang pekerjaan tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka melalui Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan Injil pertobatan, Injil pembaruan hidup, Injil di mana Allah harus memerintah atas manusia. Tetapi karena memang manusia menolaknya, terpaksa, dengan kata lain, ketegasan dan komitmen yang harus dibuat oleh para rasul Yesus Kristus ialah kami mau lebih taat kepada Allah daripada manusia. Sekalipun manusia di dunia ini mereka membangun berbagai-bagai peraturan yang kelihatannya berguna bagi manusia, tetapi ternyata itu tidak berguna bagi kerajaan Allah. Karena apa yang dibangun oleh manusia itu penuh dengan keangkuhan dan kepentingan manusia semata. Keinginan diri sendiri yang tidak mau bersekutu dengan Allah. Tidak mau mendengar apa yang Allah kehendaki di dalam hal keselamatan. Mereka mau hanya dengan cara berpikir, pemahaman mereka tentang hidup di dunia ini, bahwa kamilah yang memimpin, pemimpin-pemimpin manusia di antara manusia ini, merekalah yang mau mengambil alih, tidak mau menyerahkan kepada Allah. Ini permasalahan komitmen yang ada di dalam para rasul dan Injil. Firman Allah, Alkitab selalu menegaskan bahwa Allah itu mau mengambil alih dan sudah mempersiapkan semua sarana-sarana kerajaan Allah bagi manusia. Tetapi manusia masih banyak mau menolaknya. Nah,
Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kenyataan dan fakta sampai hari ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kapanpun kita tidak tahu persis, tapi sekiranya misalkan besok itu Tuhan Yesus datang pada misalkan tahun-tahun 2000 berapa 200 atau berapapun kita tidak tahu, misalkan itu datang, manusia yang model seperti ini yang tidak mau tunduk kepada Allah itu pun tetap ada di dunia ini. Karena memang dunia ini tidak pernah memberikan sebuah pengajaran bahwa kerajaan Allah itu ada. Yang mengajarkan kerajaan Allah itu adalah hanya wahyu, yaitu Injil Yesus Kristus. Maka Injil Yesus Kristus itulah harus diberitakan untuk memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu akan datang. Maka Injil itu harus diberitakan. Kalau Injil tidak diberitakan, itu pertanda mau membuat manusia generasi berikutnya tidak mengerti dan tidak tahu tentang kerajaan Allah. Generasi anak-anak yang baru lahir misalkan, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah, mereka tidak tahu bahwa nanti kerajaan Allah ada. Mereka tidak tahu bahwa keselamatan hidup masuk surga itu caranya bagaimana. Itulah sebabnya pemberitaan Injil harus dikerjakan. Maka ini adalah komitmen para rasul. Kami lebih taat kepada Allah ialah memberitakan Injil daripada taat kepada manusia yang mau menghambat pemberitaan Injil. Inilah komitmen iman Kristen. Jadi kita menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, masuk dalam golongan orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang yang beriman, menjadi seorang yang disebut iman Kristen, harus ada di dalam diri mereka komitmen. Komitmen apa? Ialah taat kepada Allah. Taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Di sini manusia bukanlah bersifat personal, tapi sebuah lembaga. Karena di sini memakai kata manusia ini jamak. Dan manusia ini bukan orang-orang biasa. Di sini adalah pemimpin-pemimpin manusia yang membatasi Allah dalam kehadirannya di tengah dunia ini. Mereka mau memerintah manusia dengan tangannya sendiri. Manusia mau memerintah manusia, pemimpin-pemimpin manusia mau memerintah manusia dengan egoisme, dengan kekerasan, dengan kesombongan. Ini yang menyebabkan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada mereka. Karena mereka memimpin manusia dengan kesombongan, dengan egoisme, dengan segala keangkuhan kemanusiaan. Jadi ini saudara-saudaraku, kalau ketika kita sudah berada di dalam golongan iman Kristen ini, kita memiliki komitmen. Komitmen itu yang harus kita ketahui ialah kita percaya kepada Yesus Kristus dan memberitakan Injilnya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini dikatakan, tetapi Petrus dan rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat. Kata taat di dalam bahasa Yunani memakai kata peito, atau di dalam kata kerjanya ialah pitarkeo. Jadi pito atau pitarkeo ini artinya berusaha menyenangkan. Berarti apa? Ketika mereka taat memberitakan Injil, itu berarti mereka berusaha menyenangkan hati Allah. Mereka lebih taat kepada Allah. Artinya mereka berusaha mau menyenangkan hati Allah melalui memberitakan Injil kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini saudara, kalau dunia semakin modern, semakin berkembang,
model-model keangkuhan manusia. Manusia puncaknya dia akan disebut adalah munculnya antikris. Itu adalah keangkuhan manusia. Puncak keangkuhan manusia itu nanti di antikristus. Mereka mentah-mentah menolak firman-Nya. Mereka tidak mau mendengar nama Allah, nama Tuhan di bumi ini. Dan mereka mau mendirikan kerajaannya sendiri di bumi ini. Dan tentunya mereka memerintah dengan caranya sendiri, yaitu dengan kekerasan. Bahwa mereka lah yang harus disembah, bukan Allah. Jadi antikristus itulah orang-orang pembenci Kristus. Orang-orang yang bertentangan, yang menolak Injil Kristus. Yang tidak menerima firman Allah, wahyu Allah tentang kerajaan Allah. Ini puncaknya. Nah ini saudara, jadi komitmen iman Kristen tentunya tetap ada di dalam pemberitaan Injil kerajaan Allah. Tidak bisa tidak. Dan ini sebuah ketetapan dan panggilan Allah bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini saudara, kalau kita ada dalam perjalanan dunia saat ini sedang menuju kepada puncaknya. Jadi dunia ini tidak biasa-biasa begini terus. Tidak pernah dia ada di dalam lembah-lembah yang biasa. Dia akan memuncak naik-naik, dan satu masa manusia akan membuat sebuah keputusan bahwa kami tidak menginginkan kerajaan Allah. Kerajaan kami ini di bumi ini, tidak ada di tempat lain. Jadi ini adalah keputusan daripada manusia yang nanti muncul, yang disebut seorang pribadi yang mereka sebut antikris. Jadi tempat lain tidak ada istilah lain. Hanya di dalam Injil dan pengajaran iman Kristen ada satu pribadi yang akan bertentangan dengan Kristus, akan menolak kerajaan Allah, akan menolak pribadi Allah di dalam hidup manusia, bahkan di dunia ini. Ini hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Jadi ini perkembangan zaman nanti akan terjadi untuk menggenapi apa yang firman Tuhan telah tuliskan, Alkitab telah sampaikan. Bahwa manusia banyak menolak Kristus. Manusia lebih banyak memilih sesamanya manusia untuk menjadi pemimpin. Walaupun itu dengan kekerasan, walaupun itu dengan penindasan, daripada dipimpin oleh Kristus Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Ini. Jadi komitmen iman Kristen adalah memilih kasih karunia. Itulah sebabnya dia selalu berdoa supaya mereka dilepaskan daripada yang jahat. Yesus berkata, kalau kamu berdoa seperti ini, doa Bapa kami. Dan di dalam klimaks atau di dalam akhir daripada doa Bapa kami itu, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini ada mempunyai hubungan dengan antikris. Bahwa antikris akan memerintah manusia dengan kejahatan, dengan kekerasan, dengan tidak ada mempunyai peri kemanusiaan. Ini kita harus melihat komitmen iman Kristen, harus kita tahu jelas. Kita memilih, kita berkomitmen kepada Allah bahwa saya tetap mau menyenangkan Allah. Ialah memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan Injil kerajaan Allah, tetap di dalam ajaran Kristus. Ini yang kita harus memang mengerti tentang iman Kristen. Jadi di dalam pengajaran iman Kristen inilah dia selalu berpihak kepada Allah dan kerajaannya. Dia tidak pernah berpihak kepada kerajaan bumi, di mana manusia yang memang lebih menyukai bumi dan dunia ini, mereka akan memisahkan diri daripada Allah. Dan itu terang-terangan nanti manusia akan berbondong-bondong yang tidak mau masuk dalam kerajaan Allah. Mereka menjadi golongan manusia yang benar-benar menjadi orang-orang yang tidak akan memiliki peri kemanusiaan.
Mereka lebih senang hidup dengan cara-cara kekerasan. Cara-cara kekerasan merupakan cara-cara kemanusiaan manusia di akhir zaman. Ini cara-cara yang akan terjadi. Manusia yang tanpa Kristus, manusia yang tanpa Allah, semakin lama semakin jahat. Mereka ide berpikirnya semakin jahat, dan menurut mereka itu baik, tetapi menurut Allah itu jahat. Jadi mereka membunuh sesama manusia demi untuk membangun manusia. Jadi membangun manusia dengan cara membunuh manusia. Itu cara manusia yang tanpa Allah. Ini betapa jahatnya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Injil Kerajaan Allah ialah Allah yang bekerja dengan anugerah, membawa manusia kepada pembaharuan dan keselamatan. Bahkan kalau terjadi kematian, Allah melakukan kebangkitan lagi untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Ini yang ada di dalam iman Kristen. Jadi kalau kita sudah mengerti pewahyuan masa akan datang, bahwa ada kehidupan yang kekal, maka komitmen iman Kristen memilih ialah tetap memberitakan Injil, sekalipun ditolak oleh sebagian besar manusia di muka bumi. Para rasul ditolak, mereka dipenjarakan, mereka bahkan dikucilkan dari sebagian besar golongan manusia yang terpandang. Para rasul ini hanya diterima oleh orang-orang yang sederhana, yang memang tidak terpandang di tengah masyarakat. Mereka merindukan Injil Kerajaan Allah. Tetapi orang-orang pandai, tokoh-tokoh bangsa, orang-orang pemuka dan orang-orang kaya dan pejabat dunia, mereka lebih menolak Injil. Mereka memilih diri mereka sendiri sebagai makhluk yang berkuasa terhadap sesamanya di muka bumi. Ini manusia tanpa wahyu. Manusia seperti ini tidak memiliki pengenalan akan wahyu Tuhan, tidak mengerti masa akan datang. Mereka bagaikan sekam yang ditiupkan angin, sebentar ada, besok bisa tidak ada. Sekalipun hari ini mereka bangga dengan pikiran mereka yang jahat, mereka mengidolakan pikiran-pikiran yang mereka anggap itu modern namun jahat, besok mereka tidak ada. Mereka begitu menyenangkan diri mereka dengan pikiran yang jahat. Kita sudah lihat banyak muncul berbagai-bagai negara orang-orang pribadi-pribadi yang begitu jahat. Dan ini pribadi-pribadi yang jahat bukan saja baru muncul saat ini. Sejak Yesus hadir di muka bumi, sudah ada pemimpin-pemimpin yang jahat seperti Herodes. Manusia-manusia yang jahat, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Dia berpikir dengan sejenak, dia mengeluarkan keputusan yang begitu jahat, bunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Ini pikiran-pikiran jahat. Pekerjaannya hanya membunuh. Karena tidak ada Injil Allah di situ, tidak ada kasih karunia, hanya kemanusiaan saja yang memimpin dengan semua keberdosaannya, keangkuhan. Itulah sebabnya ketika kita ada dalam kekristenan, itu sebenarnya adalah kasih karunia. Di situ kasih Allah berlimpah. Tidak ada satu kejahatan di dalam iman Kristen. Iman Kristen adalah di situ ruang lingkup di mana Allah memerintah, Allah memberikan kasihnya, kuasanya, berkatnya melimpah, sehingga ketika seseorang masuk di dalamnya, mereka merasa tenang, sejuk. Mereka merasa hidup ini tanpa terasa, tanpa ada beban, tanpa ada keluhan, karena Allah menggendong mereka. Ini komitmen iman Kristen. Kami lebih memilih Allah, menyenangkan hati Allah daripada menyenangkan manusia. Karena manusia membuat kesukaran, membuat hati manusia begitu dengki, begitu sedih dan pahit rasanya kalau manusia memimpin manusia. Kalau manusia dipimpin oleh manusia, yang diperoleh hanyalah kepahitan hidup.
kesesalan-kesesalan, banyak penyesalan-penyesalan, kerugian-kerugian yang terjadi ketika manusia dipimpin oleh manusia. Kita perlu dipimpin oleh Allah. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam iman Kristen, orang menolaknya, itu dia akan menjadi orang yang ketinggalan soal kasih, soal ketenangan jiwa. Karena di dalam iman Kristen, Allah telah mempersiapkan sarana-prasarana kehidupan manusia yang menjadi dasar utama untuk mereka hidup di dunia ini dan di dunia akan datang. Dan inilah kita memahami bahwa iman Kristen, komitmen iman Kristen ini sungguh sangat penting bagi kita. Sungguh sangat kita harus perhatikan. Di tempat lain mungkin mereka tidak mempunyai komitmen. Di dunia yang lain, di lembaga kemanusiaan yang lain, mungkin mereka berpikir mereka hanya ikut arus saja. Mereka hanya berkumpul untuk mendapatkan sesuatu yang disukai oleh sesama manusia. Tetapi mereka sendiri tidak mengerti kedalaman daripada kehidupan manusia ini di dunia. Bahwa kehidupan manusia di dunia ini mempunyai akhir. Dan akhir itu adalah mereka akan diperhadapkan dengan Allah yang Maha Adil, yang mengadili setiap orang. Nah, itulah komitmen iman Kristen, bahwa dia tidak mau membaur atau menerima semua kepemimpinan manusia yang hanya mau memerintah dengan tangan besi. Orang-orang yang ada dalam iman Kristen, mereka adalah orang-orang yang mencari pemimpin-pemimpin yang memerintah dengan kasih. Maka kalau Allah memanggil setiap orang dari dunia ini ke Kristen, itu berarti Allah sudah tahu bahwa dia membutuhkan kasih. Dia sudah tidak mampu bertahan dipimpin oleh manusia yang memerintah dengan tangan besi, dengan tipu daya, dengan kejahatan, dengan kekerasan. Maka di sini betapa adilnya Allah, keberpihakan Allah kepada manusia, sehingga ia membuka jalan bahwa Yesus Kristus datang untuk menyediakan sebuah tempat bagi manusia supaya manusia mendapatkan kelegaan. Ini saudara-saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah tempat yang teraman bagi manusia di dunia ini, di masa akan datang. Karena ini adalah kerajaan Allah. Maka kita sering mendengar Injil, itu berarti kita sedang dipersiapkan untuk mengerti kerajaan Allah. Dan Injil Yesus Kristus ini fokusnya adalah kerajaan Allah. Yesus Kristus tidak membangun kerajaannya di dunia ini. Warna kerajaan Allah tidak sama dengan warna kerajaan dunia ini. Manusia memerintah di dunia ini dengan warna manusia. Yesus memerintah kerajaannya di kerajaan Allah dengan warnanya Allah. Jadi sangat berbeda. Maka Injil inilah kita berpihak kepadanya. Maka kita disebut orang-orang Kristen. Iman kita kepada Kristus, maka iman kita disebut iman Kristen. Yesus yang mengampuni dosa manusia. Maka inilah komitmen iman Kristen. Setiap orang yang datang kepada Kristus, dia harus mendapatkan pengampunan dosa. Setiap orang yang masuk di dalam golongan orang Kristen, dia harus terlebih dahulu merasakan kasih Allah, yaitu pengampunan dosa. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan pengampunan dosa, dia sudah tidak membutuhkan lagi apa yang ada di dalam manusia, yang manusia kerjakan, yang manusia kejar. Ialah hanya hidup untuk diri sendiri. Hidup hanya untuk mencari hal-hal yang dia tidak pernah mengerti apa yang dia cari. Dia mencari hanya untuk mengisi apa yang dirasakan oleh pikirannya, bahwa dia mengerjakan itu. Tapi dia tidak pernah mencari apa yang dipikirkan Allah. Inilah perbedaannya. Maka kalau Allah memikirkan ialah bahwa dosa manusia harus diampuni, itulah pikiran Allah. Sedangkan pikiran manusia hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, apa yang dia harus makan, apa yang untuk dia membuat dia bahagia, apa yang membuat dia mewah, apa yang untuk membuat dia bisa dibanggakan.
oleh manusia. Jadi sangat berbeda. Maka kalau kita ada di dalam persekutuan dengan Allah dalam Kristus Yesus, kita selalu mendengar Injilnya. Kita sudah mengalami pengampunan dosa. Kita merasakan kasih kebaikan Allah. Sehingga kita tidak rindu dengan kekerasan-kekerasan manusia, dengan tipu daya manusia, dengan keberdosaan-keberdosaan manusia lagi. Sikap hidup kita sudah ditundukkan di dalam sikap Allah. Ini komitmen iman Kristen. Maka saudara-saudaraku yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau melihat bahwa sifat-sifat di dalam iman Kristen ini berbeda dengan sifat-sifat di luar iman Kristen. Perbedaannya jauh sekali. Manusia yang ada di dalam iman Kristen adalah manusia baru, manusia yang dimana Allah memberikan rohnya supaya mereka mendapatkan kasih, sehingga mereka bisa merasakan bahwa aliran air surgawi itu mereka bisa nikmati. Ini perbedaannya. Maka apa yang disebut komitmen tadi, kami lebih mau taat kepada Allah, kami lebih mau peito, menyenangkan Allah. Saudara-saudara, menyenangkan Allah itu adalah suatu keputusan manusia baru. Allah sudah memberikan kasihnya, maka di dalam diri orang-orang yang menerima kasih Allah, dia harus membuat komitmen. Aku mau menyenangkan hati Allah yang telah memberkati saya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberitakan Injilnya, memberitakan bahwa Yesus akan membangun kerajaan Allah di masa akan datang. Dan inilah menjadi komitmen utama di dalam iman Kristen, memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan kerajaan Allah, tentunya itu tidak berhubungan dengan makanan minuman yang kita butuhkan di dunia ini. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran Allah dan pengampunan dosa. Sehingga di situ tidak ada unsur-unsur ekonomi yang mewarnai pekerjaan dan keputusan-keputusannya. Tidak ada yang mencari keuntungan di dalam komitmen iman itu. Itu hanya untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan pribadi para rasul. Tidak. Tetapi itu untuk menyenangkan Allah. Ini adalah ibadah iman Kristen, menyenangkan hati Allah. Komitmen. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau melihat hidup ini pada masa periode-periode akan datang. Kita harus memegang komitmen ini, mau menyenangkan Allah dengan cara seperti ini. Sehingga pada masa-masa akan datang akan muncul berbagai-bagai tawaran untuk menyenangkan manusia. Karena manusia sedang berusaha mau mencari kesenangan dirinya sendiri, mau menyenangkan dirinya sendiri dengan berbagai-bagai program-program manusia terhadap manusia. Bukan manusia untuk Allah, tapi manusia untuk manusia. Sedangkan Injil adalah program manusia untuk Allah. Jadi Allah yang dimuliakan, disenangkan. Sedangkan kehidupan dunia dan keangkuhan hidup itu program manusia untuk manusia. Jadi sangat bertolak belakang. Jadi hendaklah kita berbuat komitmen. Aku lebih mau menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Ini yang harus ada di dalam iman Kristen. Tentunya komitmen ini bukanlah hal gampangan. Banyak akan ditolak oleh para pemimpin-pemimpin dunia. Karena pemimpin dunia, mereka adalah orang pemimpin dunia ini. Bagaimana dunia ini harus dimajukan, bukan kerajaan Allah yang akan datang. Maka pasti iman Kristen tidak diterima oleh pemimpin dunia. Kita akan melihat tahun-tahun depan, banyak orang pemimpin dunia sudah mulai membatasi ruang gerak Injil kerajaan Allah. Mereka lebih menekankan bahwa kami mau membiarkan semua orang mempunyai kebebasan. Seperti LGBT ini boleh semua beraktivitas di tengah masyarakat. Dan bahkan mereka berkata agama-agama tidak boleh ada di dunia ini, karena agama akan membatasi ruang gerak manusia. Nah, ini saudara-saudara,
pikiran-pikiran ini, pikiran manusia yang begitu picik, begitu melecehkan kerajaan Allah. Pikiran-pikiran manusia, pemimpin dunia yang berpikir seperti ini adalah pemimpin-pemimpin yang menganggap dirinya mampu membuat manusia bahagia dengan semua tata cara moral-moral yang dianggap semua bisa diterima. Jadi saudara-saudara, ini akan terjadi bahwa pikiran modern manusia saat ini sedang berfokus kepada LGBT. Apa itu? Ada kebudayaan manusia yang bebas tanpa harus ada yang melarang mereka. Mereka menikah sebebas-bebasnya, bercerai sebebas-bebasnya, melakukan hal-hal yang melanggar moral yang menurut agama berkata bahwa itu melanggar moral, mereka berkata tidak. Dan ini akan terjadi dan sudah ada benih-benih ini di kalangan bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, ini pertanda kita sudah siap harus memilih. Aku lebih memilih Allah daripada memilih pemimpin manusia di dunia ini. Ini komitmen iman Kristen. Saya sampaikan firman Tuhan ini karena saya sudah mendengar informasi tentang hal-hal ini, bahwa ada pemimpin-pemimpin dunia akan membatasi ruang gerak pemberitaan Injil kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, betapa ngenasnya manusia bila menolak Injil kerajaan Allah, tidak mau terlibat dengan kerajaan Allah yang kekal adanya, di mana Allah pencipta langit dan bumi ini yang menghadirkan kehidupan di dalam manusia tidak mau diterima oleh manusia. Allah pemilik hidup ini begitu tidak ditakuti oleh manusia, pemimpin dunia ini. Ini warna manusia. Dan sebabnya para rasul telah menyadari, kami lebih memilih Allah, mau menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia, pemimpin-pemimpin manusia ini. Nah, ini kita sudah tahu. Firman Tuhan sudah diperlihatkan kepada kita, sehingga kita akan melihat kalau ini terjadi, itu telah difirmankan Tuhan. Kita tetap berada di pihak Allah, di pihak Yesus Kristus, kerajaannya, kerajaan kebenaran, kerajaan kekudusan, kerajaan kasih Allah. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita di masa-masa ini dan masa akan datang untuk menghadapi berbagai-bagai pikiran yang begitu kontradiktif dengan pikiran iman Kristen. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan sehingga kitalah orang-orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus secara abadi dan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Sungguh firman-Mu ini mulia, agung. Engkau telah menyatakan semua ini supaya setiap orang yang menjadi bagian daripada iman Kristen mengerti bahwa kerajaan Allah itu akan datang. Kerajaan Allah bersifat kekal, Allah yang memerintah di dalamnya. Yesus Kristus sebagai pemimpin yang memimpin umat manusia di dalam kerajaannya yang kekal, kerajaan di mana langit baru, bumi baru tiba. Di situ kehidupan kekekalan Tuhan wujudkan di dalam kemuliaan Tuhan sendiri. Kami bersyukur berita firman Tuhan Injil ini kami dengar dan harus diperdengarkan kepada orang-orang yang belum mendengar supaya mereka bisa tahu bahwa kerajaan Allah itu ada. Kerajaan Allah itu melalui Injil Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu menyangkut hidup kekal, hidup dalam pengampunan dosa, hidup dipimpin oleh Allah. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memimpin kami sampai hari ini, sampai kepada kekekalan. Hari-hari ini Engkau memimpin kami di dunia ini dengan kebenaran kasih, penundukan diri kami kepadamu, kepada Injil-Mu saja. Kami lebih baik
menyenangkan Engkau Tuhan, dengan taat kepada firman-Mu, Injil-Mu, mengasihi Engkau, firman-Mu, mengasihi Yesus Kristus, mengasihi kebenaran dan kekudusan-Mu, pengampunan dosa, dan hidup terlepas dari keberdosaan manusia di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Maka hari ini berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu tempat ini. Berkati dengan kuasa kebenaran, pribadi yang kuat, yang memiliki iman yang tangguh di dalam kehidupan di dunia ini, untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia dengan kemanusiaan yang menonjolkan keangkuhan. Biar mereka tampil dengan kuasa iman, kasih dan kerendahan hati, sehingga mereka bisa menjadi terang di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami semua. Kami bisa dapat memandang Engkau Tuhan, sekalipun masih sebagian banyak orang masih memakai pola cara-cara hidup manusia duniawi dengan mencari pekerjaan dan semua hal-hal yang mereka lakukan. Mereka memakai cara-cara kekuatan sendiri. Tuhan, kami bersyukur, kami mau mengandalkan iman, berdoa, percaya, berharap Engkau selalu membuka jalan-jalan bagi kami di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam sosial, kehidupan sosial, kemasyarakatan. Terjadi keadilan yang semakin diperjuangkan terhadap lingkungan. Semua ini Tuhan, kami berdoa pertolongan daripada-Mu untuk menguatkan kami, untuk menjalani hidup hari lepas hari. Kami lebih mengasihi Tuhan. Maka berkati kami ya Tuhan, memasuki hari kerja kami besok. Kami bersyukur bahwa kami akan sukses melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, membuka jalan-jalan-Mu bagi mereka yang mau mencari pekerjaan, jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, umat-Mu. Engkau memberkati, bukakan jalan-Mu baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Tuhan, campur tangan, sehingga kehidupan ini, kehidupan yang hanya memuliakan Engkau. Tuhan, memberkati mereka bekerja wira swasta, berdagang. Tuhan, memberkati apa yang dikerjakan tangan mereka. Buatlah mujizat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur lagi bahwa mereka yang sedang bekerja di lingkungan pemerintahan juga Tuhan memberkati. Mereka tetap kuat teguh dan mereka tetap memandang Tuhan mampu menolong mereka di tengah-tengah gejolak kemanusiaan yang saat ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mau melihat bahwa hidup manusia ini tidak bergantung kepada manusia, tapi hidup manusia bergantung kepada-Mu Bapa. Semua sumber-sumber kehidupan daripada-Mu. Maka kami berserah dan tunduk padamu. Kami datang kepadamu. Kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Berkati, mulai bukakan jalan-Mu. Campur tangan-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di ladang, baik di laut maupun di persawahan. Biarlah semua ini mendatangkan kebaikan-kebaikan, bahwa manusia membutuhkan kehidupan. Biarlah terbukalah mata mereka, bahwa Tuhan yang memberikan berkat. Maka apa yang dikerjakan baik di ladang, di laut, di sawah, di situ mereka akan menerima berkat-berkat-Mu. Di kantor sekalipun, di rumah, di situ ada berkat Tuhan juga. Maka semua ini adalah kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Berkatilah itu, teguhkan dan kuatkan hamba-hamba-Mu, supaya gereja Tuhan juga tetap berdiri, melihat komitmen iman Kristen, bahwa ini sungguh berperanan penting di dalam masa depan generasi manusia di dunia ini, bahwa setiap orang harus meneruskan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa kami, supaya bangsa kami terus mengalami pembaharuan, pemulihan kondisi ekonomi dan lingkungan kesehatan, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan kebangsaan, keamanan di situ. Biarlah membawa dampak kepada kemanusiaan global, di mana manusia yang percaya kepada Kristus tetap juga merasakan kasih sayang Tuhan tengah bangsa kami. Peranan kami mendoakan bangsa kami sangat berguna, supaya Tuhan memanggil dan menarik banyak orang lagi datang kepadamu, tunduk kepadamu untuk merasakan kasih Tuhan, bahwa kasih di dalam Kristus telah tersedia bagi setiap orang, supaya mereka mendapatkan pengayoman, kenyamanan hidup sebagai manusia di dunia ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mendengar doa-doa syafaat kami, yang melihat kedalaman hati kami, nurani kami, kerinduan kami yang kami naikkan kepadamu. Tuhan memberkati, Tuhan menjawab, Tuhan menguduskan, sehingga hidup ini sempurna adanya, sesuai dengan kehendak-Mu.
Maka kami menaikkan doa sahabat kami itu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih firman-Mu dan kuasa-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.